Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Madi Kuncoro. Ya, di sini sebagai HRD di sini ya Mas ya. Ya, Yang akan selanjutnya akan interview sampean ini. Iya. Masnya boleh perkenalkan dirinya Mas? Saya perkenalkan, nama saya Rian Dwi Cahya. Biasa dipanggil Rian, Bapak. Saya juga dipanggil Dwi. Kebetulan saya tempat tinggalnya itu di Sedayu, Bapak. Oh, di Sedayu ya. Iya, Sedayu dekat dengan rumah sakit ini. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa Mas? Kebetulan tadi saya naik ke sini pakai mobil pribadi, Pak. Oh begitu ya Mas ya, oke. Ini yang data yang sudah saya dapat dari CV yang Mas yang kirimkan ini, Masnya dulu pernah bekerja sebagai customer service ya Mas ya? Betul. Itu berlangsung berapa lama Mas itu Mas? Ya, jadi saya bekerja sebagai customer service kurang lebih 3,5 tahun ya, Pak. Oh ya udah lumayan lama ya Mas. Lumayan, Di Bapak. mana itu Mas? Itu di Rumah Sakit Sejahtera Abadi di Bantul, Bapak. Oh di Bantul ya Mas Iya. ya. Oke, oke. Oke, kita langsung ke pertanyaannya Mas. Ya, silakan, Bapak. Mas ini pernah nggak sih kayak ngalamin situasi yang membingungkan gitu Mas? Pernah, Bapak, sering, Bapak. Pernah gitu. Iya. Itu situasinya seperti apa, mungkin kayak di tugas apa gitu Mas? Nah, itu situasinya kalau yang membingungkan ya, Pak. Membingungkan itu pasti saat ada khususnya di input datanya, Bapak. Oh iya, jadi penginputan data itu Iya. ya Mas ya. Terus kira-kira apa yang Mas lakukan kalau misalnya mungkin ada Ya, kesalahan? jadi kesalahan penginputan data ya yang sering terjadi itu yang buat bingung. Yang pertama itu saya cross check terlebih dahulu dari awal sampai akhir, Iya. dicari di mana yang kesalahannya. Habis itu saya revisi semua itu agar bisa dikirimkan ke atasan saya. Berarti terus hasilnya gitu Mas dari mungkin kesalahan tadi. Ya, hasilnya itu bagus, jadi hasilnya bagus, bisa diterima atasan karena apa ya, karena kerja saya sesuai target gitu, Pak. Oh iya, bagus berarti ya Mas ya. Oke, terus kalau dalam melakukan pekerjaan ya Mas ya, pernah nggak sih kayak nemuin kayak pelanggan yang mungkin tergesa-gesa gitu Mas? Pelanggan yang tergesa-gesa pernah juga, Pak, pernah. Oh pernah, itu pada saat apa itu Mas? Itu saat ada keluarga pasien khususnya ya, yang tergesa-gesa mungkin karena pasien yang dirawat itu sakitnya semakin parah gitu. Oh begitu. Iya. Lalu apa yang Mas lakukan Mas? Akhirnya saya minta pada keluarga pasien itu untuk tenangkan diri terlebih dahulu, menenangkan dirinya sambil saya lakukan koordinasi dengan rekan kerja saya di bidang kesehatan itu, misal dokternya. Terus setelahnya apakah terselesaikan dengan baik Mas? Ya, kalau dibilang terselesaikan dengan baik ya, Pak, terselesaikan kalau dibilang tugasnya untuk pasien baik, tapi tidak bisa dipungkiri kalau keluarga pasien ini tetap masih panik gitu, Pak. Oh gitu. Ya. Nah ini selama yang masih bekerja ini kayak pernah nggak sih kayak ngelakuin suatu kesalahan gitu dalam bekerja? Suatu kesalahan pernah, Pak. Oh pernah. Itu Iya. dalam tugas apa itu? Kalau kesalahan mungkin di sisi lain tadi dengan input data ya, ada juga kesalahan saya yang sering terjadi itu salah koordinasi, Bapak. Oh koordinasi kayak Iya. dengan rekan kerja lainnya Iya. gitu. Terus kira-kira apa yang Mas lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut saya akhirnya
kembali berkoordinasi dengan rekan saya yang tadi miskomunikasi itu, Ya. bahwa ternyata saya salah meminta sesuatu pada rekan kerja saya itu ya. Jadi sebenarnya saya memintanya harusnya ke rekan kerja yang satunya, bukan ke dia gitu. Oh begitu. Ya. Terus apa yang terjadi setelahnya? Ya akhirnya yang terjadi, saya dan rekan saya itu karena sudah biasa ya, mungkin karena sudah dekat, akhirnya Iya. biasa saja, dan malah kami ketawa-ketawa sendiri gitu. Oh begitu. Iya. Iya. Oke, selanjutnya Mas ya. Ya, Mas Iya, itu Pak. pernah nggak sih kayak dapet pelanggan yang komplain gitu Mas, sama mungkin apa yang jadi instansi sampai gitu. Jadi karena kita berurusan dengan rumah sakit ya, banyak Ya. banyak orang yang sakit, dan terutama dari keluarga korban banyak juga yang komplain. Komplainnya itu kayak dalam hal apa gitu Mas? Jadi komplainnya kebanyakan dari keluarga pasien itu dari pelayanan. Jadi pelayanan kami kurang tanggap biasanya. Oh begitu. Terus apa yang Mas lakukan? Ya, jadi yang saya lakukan itu memberikan penjelasan kepada keluarga pasien ya, bahwasanya emang di rumah sakit kami itu dari tenaga medisnya emang setiap hari kan keluar masuk orang tuh banyak kan, jadi sibuk, tidak semua harus dilakukan saat itu gitu loh. Oh iya. Terus apakah komplainnya itu terselesaikan Mas? Ya, untuk Permasalahannya. komplainnya setelah kami berikan penjelasan dan lain-lain, akhirnya keluarga pasien kebanyakan terima, emang kesibukan, dan bukan hanya mereka saja pasien di sini. Terus kalau untuk masalah komplain tadi ya Mas, terus ada nggak sih kayak terus ke gangguan emosionalnya ke sampean itu Mas? Ya, kalau gangguan emosi, berapa kali ya, mungkin berapa kali ya saya merasa emosi pada keluarga korban. Oh, keluarga pelanggan tadi ya. Itu pada saat apa sih Mas itu sampai ngerasa kayak emosionalnya terganggu tadi? Ya, jadi saat keluarga pasien komplain, kami sudah menjelaskan dengan cara kami, dengan baik kami supaya mudah dimengerti, tapi emang kebanyakan atau beberapa keluarga pasien itu kan banyak yang ngeyel, Mas. Jadi susah banget diomongin di situ. Nah, terus apa yang Anda lakukan kalau misalnya keluarga korban tadi masih tetap kayak ngeyel atau masih belum terima gitu? Ya, akhirnya saya mencari metode sendiri ya, Mas. Cari metode sendiri gimana caranya menjelaskan kepada keluarga tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti dan simpel gitu. Iya, terus apakah terus terselesaikan dengan baik Mas? Kalau terselesaikan dengan baik, saya rasa juga tidak terlalu baik ya, karena kebanyakan emang keluarga yang ngeyel ini kebanyakan emosionalnya juga besar juga gitu. Ya mungkin karena ya mungkin panik gitu kan Mas, Iya. apalagi ada pasien yang terus kok dalam kerja nih Mas yang pernah nggak sih kayak ada keraguan dalam kalau ingin mengambil keputusan gitu Mas? Dalam kerjanya. Pernah juga, Mas, kalau mengambil keputusan secara ragu ya, pernah juga. Pada saat apa itu? Itu saat misal keluarga pasien minta agar pasiennya itu dirawat secara intensif dan lain-lain gitu loh, Mas, secara bagus, tapi sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan untuk pasien tersebut gitu loh. Oh, Tapi begitu. emang kemauan dari keluarga pasien atau pasien kan emang prioritas kami kan. Iya. Nah itu kadang-kadang saya juga merasa ragu gitu. Lalu apa yang Mas lakukan? Mas? Akhirnya saya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang lain ya, di kedokteran dan lain-lain juga, bahwasanya emang itu tidak perlu. Ya udah, akhirnya kami sampaikan ke keluarganya gitu. Ya berarti terus yang terjadi setelahnya apa Mas?
Yang terjadi setelahnya itu Hasilnya, akhirnya kebanyakan dari keluarga pasien itu mengerti kan. Jadi mengerti bahwa sakit yang dialami pasien ini nggak terlalu berat dan tidak membutuhkan hal-hal yang di luar itu gitu. Apalagi tambah dengan biaya itu kan otomatis makin mahal. Nah, Iya. kebanyakan keluarga pasien mengertinya di situ. Nah, ini terus Mas pastinya gini, komunikasi dengan pelanggan itu kan pastinya ada berpengaruh banget kan sama kepuasan pelanggan itu. Ya. Nah, Masnya pernah nggak sih kayak yang kayak tadi tuh mungkin pelanggannya itu mungkin dari cara ngomongnya mungkin agak kasar atau gimana? Mas? Ya kalau dibilang urusan dengan keluarga pasien itu sebenarnya masih berkelanjutan ya. Ada juga yang emosian juga dari keluarga pasien itu. Nah, terus pada saat apa itu, Mas? Ya sebenarnya kalau di saatnya itu apa ya, kurang lebih sama mas, dalam meminta penanganan terhadap pasien. Oh gitu. Terus tanggapannya Mas itu gimana? Caranya terus kan ini komunikasi ya Mas. Ya. Terus gimana caranya Mas berkomunikasi dengan pelanggan yang tadi? Ya ini cara saya berkomunikasi dengan keluarga pasien khususnya seperti ini. Kebanyakan keluarga pasien ini kan orang-orang tua ya Pak. Iya. Orang-orang tua, jadi gimana caranya saya komunikasi dengan orang tua itu selembut mungkin, mudah dipahami dan tidak menyakiti perasaan lah. Gimana caranya saya punya cara sendiri. Pastinya kan ya Mas, kalau Mas kerja sebagai customer service kan pasti ada rekan tim kerja gitu Ya. Pernah nggak sih kayak mengalami kesulitan dalam bekerja sama gitu Mas? Ya, jadi kalau kesulitan dalam kerjasama kita nggak terlalu sering sih mas, cuma berapa kali seperti itu. Oh gitu. Terus itu biasanya pada saat apa itu Mas? Jadi kalau bekerja sama ya mas, kami kan customer service ya, sama saya sendiri kan ada 3. Kalau di rumah sakit saya sendiri itu ada 3 customer service. Di saat membludak atau pasien banyak itu semua teller itu kan perlu semua kan mas. Jadi koordinasi di situ harus sangat penting. Oh begitu. Terus apa yang Mas lakukan itu Mas? Kalau misalnya budak-budaknya terus ada rekan tim yang masih mungkin dalam tanda kutip susah gitu Mas. Jadi kalau dengan rekan saya ya, di rumah sakit sebelumnya itu susahnya di koordinasi itu karena kesibukan, karena sibuk kan karena pasien atau keluarga pasien banyak masuk dengan lain semua pelat itu kan koordinasi di situ jadinya kurang kan. Iya. Akhirnya saya mensiasati dengan kami kan teller tuh berdampingan Iya. Bapak ini 1, 2, 3. Cara manggilnya itu enggak gimana caranya biar nggak ketahuan dengan pihak yang lain gitu. Jadi kadang saya coel terus saya disiplin segala macem gitu. Iya. Terus ada banyak pelanggan yang berbudak. Iya. Apakah terus terselesaikan dengan baik? Ya, kalau dibilang terselesaikan dengan baik, sebenarnya tidak optimal juga Bapak, karena dibilang sibuk juga saat itu. Iya. Iya. Mas. Pertanyaan selanjutnya Mas ya. Mas itu jadi customer service kan? Ya, Bisa tahu nggak sih apa aja kebutuhan pelanggan yang biasanya? ya jadi kalau kebutuhan pasien ya,
Pasien itu kan udah ada SOP-nya kan dari rumah sakit. Nah, sementara kalau dibilang tahu tentang apa kebutuhan pelanggan, saya tahu SOP-nya. Saya tahu SOP-nya. Tapi kan ada juga kebutuhan yang lain gitu. Nah, itu saya nggak tahu. Oh, iya. Yang lainnya tadi kayak gimana itu Mas, bisa dijelaskan? Jadi untuk kebutuhan yang lainnya yang saya tidak ketahui kan gini Mas, apa misal ada infus yang butuh tambahan atau kurang gitu loh. Oh iya. Ini kan itu dari pihak keluarga yang meminta ke customer service, nanti saya yang koordinasikan dengan pihak yang lain gitu loh. Oh iya iya. Kebutuhan yang seperti itu yang saya tidak tahu, apa yang saya tidak tahu gitu. Terus apa yang Mas lakukan? Akhirnya yang saya lakukan ya itu tadi koordinasi dengan pihak yang lain agar si pasien ini mendapatkan perawatan yang sesuai SOP dan tambahan-tambahannya itu juga tidak melebihi dosis. Terus pada akhirnya apakah kebutuhan pelanggan tadi tercukupi Mas? Ya, kalau untuk dibilang tercukupi, akhirnya tercukupi ya Pak. Iya. Banyak kan. Iya, seperti Mas ya. Pernah nggak sih Mas dalam bekerja itu Mas yang kayak merasa kayak jenuh gitu di tempat kerja? Ya, Bosan. kalau dibilang jenuh atau bosen, Ya. tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia juga merasa seperti itu kan. Oh iya pasti. Ya, pasti. Iya, iya. Terus itu dalam kerja itu di saat apa gitu Masnya kayak merasa jenuh itu? Entah mungkin dalam pengertian data atau menghadapi pelanggan. Ya, kadang-kadang saya juga merasa bosan itu dari keseharian Bapak. Jadi seharian kan bertemu dengan orang, Iya. terus tugas input data dan lain-lain gitu loh. Bosannya di situ Bapak. Jadi setiap hari itu seperti siklus yang berulang Bapak. Iya. Tadi kan Mas juga bilang udah tiga tahun berapa tadi Mas? 3 tahun setengah. Nah 3 tahun setengah itu kan pastinya ada beberapa kejenuhan. Nah itu gimana Mas caranya Masnya itu menghilangkan atau mengurangi kejenuhan itu tadi Mas? Ya, jadi akhirnya saya punya metode sendiri Bapak. Jadi setiap 1 jam bekerja saya menyempatkan waktu 15 menit untuk istirahat Bapak. Agar tidak jenuh, entah itu ngobrol dengan teman, sharing dengan teman, pokoknya biar gimana caranya 15 menit itu saya nggak jenuh. Oh iya, terus apakah metodenya tadi berhasil Mas Ya, diterapkan? kalau dibilang berhasil atau tidaknya ya Mas, saya selaku yang punya metode sendiri Ya. masih kurang maksimal Bapak. Oh iya, iya. Ya, jadi saya masih bisa mencari metode-metode yang lain seperti itu. Oke, oke, Pak sudah habis ya Mas ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan memberikan info Mas ke depannya apakah Masnya nanti akan diterima atau tidak. Nanti kami infokan lagi Mas Baik, ya. Bapak. Oke, terima kasih Masnya untuk waktunya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.